ketika Allah SWT memerintahkan Nabi Musa untuk menyeru, mencari siapa di antara 70.000 Bani Israel itu yang 40 tahun berbuat dosa terang-terangan menentang Tuhan. Kata Nabi Musa alaihissalam, mereka banyak, bagaimana mungkin aku dapat menyampaikan? Allah SWT menjawab, minkan nida, darimu seruan, darimu usaha, wa minnal bala, kami yang akan menyampaikan. Yang Allah Ta'ala minta dari kita adalah usaha. Dia duduk bersimpuh, menyesal dalam batin, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba suara bergemuruh, awan bergulung datang di atas 70.000 orang yang berkumpul itu, dan dialirkanlah air hujan. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajah. Kunuzul Hikmah Propheticus dan menghadirkan cerita-cerita dari para teladan agung sepanjang sejarah. Kali ini tentang kisah seorang di zaman Bani Israel, Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ruwiya annahu lahaqqa bi Bani Israel qahdun ala ahdi Musa fajtama'an nasi ilayhi faqalu ya kalimallah ud'u lana rabbak ayyasqina al-ghayth faqama ma'ahum wa kharaju ila as-sahra wa hum sab'una alaf aw yazidun. Suatu saat di zaman Bani Israel terjadi kemarau yang panjang, keringan. Lalu orang banyak berkerumun mendatangi Nabi Musa alaihissalam dan berkata, ya kalimallah, wahai yang berbicara dengan Allah, ud'u lana rabbak, mengikuti redaksi Al-Quran, ud'u lana rabbak, sampaikan pada Tuhanmu, mohonkan doa pada Tuhanmu, ayasqinal ghaith, agar mendatangkan kepada kami, memberikan kami air, memberikan pertolongan dengan mendatangkan air kepada kami. Faqama ma'ahum, kemudian Nabi Musa berangkat bersama mereka menuju padang pasir. Dalam riwayat ini disebutkan wahum sab'una alaf au yazidun, jumlah mereka 70.000 atau lebih banyak lagi, mungkin untuk menunjukkan betapa banyaknya yang bergabung bersama dalam istisqa ini, mohon agar diturunkan air hujan. Faqala Musa ilahi, kemudian Nabi Musa berdoa,
asqina ghaithak wansur alaina rahmatak warhamna bil atfali rudda wal bahaim rudda wasyuyukh rukka. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, datangkan bagi kami air hujan itu, karuniakan kepada kami, turunkan bagi kami rahmat-Mu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bertawassul. Dalam riwayat dari baginda Nabi SAW, tidak akan turun azab Tuhan kalau ada beberapa hal berikut ini yang redaksinya agak mirip sebagian dengan apa yang disampaikan Nabi Musa alaihissalam. Warhamna bil atfali rubba. Ya Allah, sayangilah kami demi bayi-bayi yang masih menyusu. Jadi minta diturunkan air hujan agar bayi itu juga tidak kekeringan. Tawasul Nabi Musa demi bayi-bayi yang masih menyusu. Wal bahaim rudda, demi binatang-binatang ternak yang memamah. Wasyuyukh rukka, dan demi orang-orang tua yang ruku'. Terjemahan bahasa Arabnya bersajak, terjemahan saya tidak. Fama zadatis sama illa taqasyu'an, tapi langit tidak berubah, matahari malah panasnya bertambah. Fata'ajjaba Musa, Nabi Musa takjub. Fasa'ala rabbahu an dzalik, lalu bertanya, ya Allah, mengapa demikian? Allah Subhanahu wa taala menjawab, inna fikum abdan yubarizuni bil ma'asi mundu arba'ina sanah. Sesungguhnya di tengah-tengah kalian itu ada seorang hamba. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala tetap menyebutnya sebagai hamba. Karena apa yang dilakukan hamba ini? Yubarizuni bil ma'asi mundu arba'ina sanah, yang telah menentangku, memerangiku dengan maksiat 40 tahun lamanya. Fanadi finnas hatta yakhruja min baini adhurikum fabihi mana'tukum. Maka sampaikan pada manusia seluruhnya agar ia keluar di tengah manusia itu dan mengakui dosa-dosanya, karena dialah aku menahan air hujan itu dari kalian. Faqala Musa ilahi wa sayyidi ana abdun dhaif wa sauti dhaif. Tuhanku, aku ini hamba yang lemah, suaraku juga tidak lantang. Bagaimana mungkin aku menyampaikannya kepada mereka semua, sedang jumlahnya 70.000 atau lebih banyak lagi. Allah SWT kemudian menjawab kalimat yang menjadi pelajaran bagi kita semua hingga kapanpun, yaitu minkan nida wa minnal bala. Darimu seruan, kami yang akan menyampaikan. Ketika Allah SWT memerintahkan Nabi Musa untuk menyeru, mencari siapa di antara 70.000 Bani Israel itu yang 40 tahun berbuat dosa terang-terangan menentang Tuhan, kata Nabi Musa alaihissalam, mereka banyak, bagaimana mungkin aku dapat menyampaikan? Allah SWT menjawab, minkan nida, darimu seruan, darimu usaha, wa minnal bala, kami yang akan menyampaikan. Yang Allah Ta'ala minta dari kita adalah usaha. Darimu langkah awal, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengantarkan. Faqama munadiyan, kemudian Nabi Musa alaihissalam menyeru, ayyuhal abdul asi, wahai hamba yang telah bermaksiat, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Dari 70.000 itu Allah telah menyampaikan seruan, terdengar pada seorang hamba yang merasa dirinya lah yang dimaksud itu. Tapi untuk berdiri mengakui dosa-dosa di tengah 70.000, di mana telah akan ia simpan wajahnya? Diketahui menjadi orang yang menjadi penyebab tertahannya air diturunkan dari langit. Ia duduk bersimpuh, menyesal dalam batin, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba suara bergemuruh, awan bergulung datang di atas 70.000 orang yang berkumpul itu, dan dialirkanlah air hujan. Nabi Musa alaihissalam kemudian bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan
dalam riwayat ini, ketika hamba itu bertaubat, menyampaikan kalimat-kalimat penyesalan, belum selesai kalimatnya itu awan gelap itu sudah datang. Minkan nida wa minnal balagh. Darimu seruan, dari kami penyampaian. Darimu permohonan ampunan, dari Allah Subhanahu wa taala datang ampunan itu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya, Ilahi, Tuhanku, arini hadzal abd at-ta'i. Jadi ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bima saqaitana wa ma kharaja min baini adhurina ahadun. Ya Allah, dengan apa engkau alirkan air hujan ini padahal belum berdiri di tengah kami seorang pun mengakui dosanya. Allah Subhanahu wa taala menjawab, saqaitukum billadzi mana'tukum. Aku alirkan air hujan ini karena sebab yang sama aku menahannya, bahwa hamba itu kini sudah bertaubat. Nabi Musa kemudian berkata kepada Allah Ta'ala, arini hadzal abd at-ta'i. Ya Allah, perlihatkan kepada aku hamba yang taat ini, hamba yang bertaubat ini, hamba yang kau cintai ini. Faqala ya Musa. Kemudian Allah SWT menjawab, wahai Musa, aku tidak memperlihatkannya kepada manusia sedangkan ia bermaksiat. Bagaimana mungkin aku sekarang menampakkannya di tengah manusia sedangkan ia taat? Allah Subhanahu wa taala menjaga kehormatan dari seseorang yang berbuat salah karena ampunan dan kasih sayang. Minkan nida wa minnal balagh. Darimu seruan, dari kami penyampaian. Bahkan dalam riwayat Al-Ma'sumin alaihi wassalam, penyesalan adalah taubat. Sebelum kita memohonkan ampunan dengan menyesal dalam batin, itu adalah taubat kita. Walafu minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Walhamdulillahirabbil alamin wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.